عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأجل. أما بعد. Hadirin muhtaramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi beliau-beliau para habaib, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau-beliau para ulama, para guru, pewaris ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khusus bil dzikr al-Habib Hasan bin Sahal, Al-Habib Wildan Al-Abbas, Al-Habib Hasan bin Sahal, Al-Habib Abdullah Al-Jubri, dan masih banyak lagi habaib maupun para ustadz, para guru yang lain yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat kami, rasa ta'zim kami. Bersamaan dengan kami selalu mendoakan mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, digampangkan urusannya, selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga insyaallah beliau senantiasa membimbing kita untuk meraih menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf kepada para habaib, khususnya Habib bin Sahal. Tadi saya sempat duduk di kursi, sebetulnya nggak pantas karena masih ada sesepuh, ada orang-orang tua kita. Kata Nabi SAW, khairukum fi akabirikum. Kalau mau dapat kebaikan, perhatikan sesepuh kalian, orang-orang tua kalian. Selama kita masih perhatian dengan mereka, maka insya Allah Allah akan selalu menurunkan kebaikan pada kita. Cuman apa daya, di dalam syariat, di antara sesuatu yang makruh untuk ditolak, kalau kita disodorkan sesuatu seperti bantal, wisadah, kursi, ini secara syariat dimakruhkan kita untuk menolak. Penyair mengatakan adil Mustafa sab'un yusannu qabuluha idza ma biha qad hafal mar'a khilan. Ada 7 hal. Ini dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, dianjurkan untuk diterima, jangan ditolak. Artinya kalau sampai ditolak makruh. Makruh itu kalau seumpama kita lakukan, betul nggak ada dosa, tapi nggak ada pahala. Tapi kalau seumpama ditinggal, berpahala. Jadi tadi Al-Fadhil mohon maaf, sempat suul adab sedikit, mungkin mohon maaf apa para guru. Tapi ya demi untuk melakukan itu tadi, apa yang disabdakan oleh Nabi. Di antara 7 hal tersebut, yang pertama jihanun, yang pertama minyak. Orang dulu orang Arab rajin berminyak, jadi kulitnya itu terjaga. Jadi kalau sekarang pun masih ada yang rajin berminyak, barangkali bertamu ke tempat seseorang disodorkan minyak, itu makruh untuk ditolak. Seperti minyak mungkin sekarang seperti apa? Seperti citra atau apa namanya? Embody itu kalau disuguhkan itu tapi nggak tahu ada yang nyuguhin embody. Kalaupun ada, ini makruh ditolak. Itu jihanun, yang pertama jihan. Wahalwa, kemudian manis-manisan. Jadi kalau disodorkan manis-manisan, buah-buahan yang manis, kurma ataupun permen, ini makruh ditolak. Terima aja. Bukan berarti suruh makan, enggak. Mungkin ada yang kena diabetes, takut makan, yang penting terima dulu. Setelah itu mau dibagikan yang lain. Yang penting makruh tolak. Dihanun, kemudian halwa, kemudian yang kedua halwa, kemudian berikutnya wadarun, susu. Ini susu juga makruh ditolak kalau disodorkan susu, tapi bukan kental manis. Ini sekarang kita tertipu berpuluh tahun deh. Katanya susu udah tahu yang kental manis. Yang penting kalau itu susu maka makruh ditolak, terima kalau dikasih susu. Darun bisa ada tuh, kemudian bisa ada
Di antaranya seperti tadi, seperti kursi, seperti bantalan, kalau kita bertamu yang segantar, ini makruh untuk ditolak. Dianjurkan untuk terima. Ala kulli hal, yang penting ini sebagaimana yang tertulis dalam tema ya, untuk menambah kebendaraan ilmu kita, ilmu syariat kita. Sebagaimana ditulis bahwa di antara satu jalan untuk menuju mahabbatul Nabi tidak lain dan tidak bukan melalui ilmu syariat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Para hadirin baik yang laki-laki, kaum Adam ataupun hadirat, kaum wanita, kaum hawa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberikan taufik dapat berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau hanya satu-satunya makhluk yang patut untuk kita cintai. Kemuliaan apapun yang ada pada diri kita tidak lain dan tidak bukan kita dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang luar biasa, bahkan diperlukan, diinginkan oleh umat-umat terdahulu. Jangankan umat terdahulu, Nabi, Rasul dahulu pengen jadi umat Nabi Muhammad. Dari saking hebatnya kemuliaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau mau disebutkan luar biasa. Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau memiliki satu kitab. Ini beliau katakan saya menyebutkan hanya sedikit. Itu sudah beliau sebutkan ratusan daripada kemuliaan yang ada pada umat Nabi Muhammad. Kitab itu dinamakan Khususul Ummah Muhammadiyah atau Syaraful Ummah Muhammadiyah. Satu kitab luar biasa, ratusan halaman. Hanya menyebutkan bagaimana kemuliaan umat ini, luar biasa. Nabi Allah Musa itu dahulu pernah mentelaah kitab Taurat. Dibuka kitab Taurat, Nabi Allah Musa mendapati ada sifat umat yang luar biasa. Jadi kalau zaman dulu orang itu pengen untuk berbuat jahat, berbuat maksiat, ditulis dosa. Ini umat-umat terdahulu seperti itu. Tahu-tahu Nabi Musa melihat ada sifat umat berbeda. Kalau niat berbuat jahat, nggak ditulis dosa. Ditunggu dulu. Bagaimana sikapnya? Kalau sikapnya ternyata membatalkan, batal dah, nggak jadi maksiat buat apa? Dilarang oleh Allah. Justru ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat dulu pengen langsung ditulis dosa, tapi umat Nabi Muhammad tidak. Pengen nggak jadi ditulis pahala. Subhanallah. Bahkan kalau sudah melakukan karena keterbatasan manusia, kurangan, akhirnya sampai melakukan suatu perbuatan yang dilarang, Allah tidak memerintahkan malaikat untuk langsung menulis. Tunggu dulu. Ditunggu 1 saat falakiyah. Ditunggu kurang lebih 24 menit. Ditunggu dulu. Kalau memang dia taubat, maka nggak jadi ditulis. Manusia ya penuh keterbatasan, bukan karena kurang ajar. Kalau kurang ajar ini beda. Sengaja bermaksiat melawan Allah, ini wajib kita tanpa ampun. Ini bukan. Dia sudah menahan diri untuk tidak menghibah, menggunjing, tapi mulut gatel, nggak kuat. Sampai akhirnya terucaplah itu riba. Cepat-cepat bertobat sebelum 24 menit. Maka nggak ditulis dosa. Diampuni oleh Allah. Dihapus bahkan diganti kebaikan karena taubatnya. Kalaupun tidak bertaubat sampai setengah jam ataupun lebih, maka ditulis sama malaikat. Tapi poin-poinnya nggak paten. Tahu ya spidol paten sama apa biasanya ditulis? Ada yang permanen, paten, ada yang nggak permanen ya. Ini ditulis nggak permanen. Artinya apa? Bisa dihapus. Mau dihapus silahkan. Bagaimana caranya? Bertobat. Syaratnya taubat apa? Yang pertama menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini salah. Itu yang pertama. Kalau tidak ada kesadaran bukan taubat, tapi main-main. Tapi harus ada kesadaran. Apa yang aku lakukan tadi salah. Kemudian yang kedua,
hendaknya dia niat untuk tidak kembali. Ini berarti taubat. Ya, niat untuk tidak kembali. Kata sahabat Rasulullah, wa a'rid taubata wa jannadamu ala rabbika bima 'alaika yahdumu tahqiquha ikhlaquhu fil hali wa azmi tarfil 'audi bis ikbar. Jadi betul-betul ditinggalkan dengan kesadaran, lalu kemudian yang niat di dalam hatinya tidak akan kembali lagi. Nah ini kalau seumpama di hatinya masih mikir untuk kembali, bukan taubat namanya. Kadang-kadang waliyahulillah gemar minuman keras. Tahu-tahu mulutnya ngomong astagfirullahaladzim, taubat ya Allah, taubat, astagfirullahaladzim. Tapi di hatinya besok minum di mana ya? Itu bukan taubat. Taubat itu betul-betul tidak mau kembali, itu namanya taubat betul-betul. Tidak bisa dibohongi ya. Kita bersama masing-masing mengetahui hati masing-masing. Bisa dibohongi. Kalau kita memang betul-betul niat tidak kembali, itu namanya taubat. Kalau sudah taubat pasti diterima sama Allah, tidak usah takut. Karena Allah sendiri mensifatkan dirinya, zatnya di dalam Al-Quran, innallaha yaqbalu taubata an ibadihi. Itu sudah sifat Allah. Kapan ada hamba yang bertaubat pasti diterima oleh Allah, tidak mungkin ditolak. Itu sifat Allah. Jadi yang penting mau bertobat, mau kembali kepada Allah, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya itu tadi, taubat betul-betul, bukan main-main. Beb, kalau sudah taubat, tahu-tahu kembali lagi, nggak ada masalah. Itu sifat manusia memang. Manusia itu penuh keterbatasan. Manusia selalu berbuat salah, lemah, itu manusia. Tapi ketika dia langsung sadar, itu sebaik-baiknya manusia. Rasulullah sendiri yang bicara. Dia bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu pasti berbuat salah. Akan tetapi wa khairul khata'in at-tawwab. Sebaik-baik mereka, golongan yang selalu berbuat salah yaitu manusia adalah tawwab. Mereka yang mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba itu innal abda la yudnibu dzamban. Ada seorang hamba berbuat dosa, berbuat kesalahan. Sadar. Kemudian istighfar, dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat bagaimana ucapan Allah di hadapan penduduk langit. Penduduk langit dengarkan. Alima abdi bi anna lahu rabban yaghfiru dzunuba. Ghafartu li abdi. Bangga Allah. Hambaku yang berbuat salah tadi kembali kepadaku bertaubat. Dia tahu kalau ternyata Tuhannya Maha Pemurah, Maha Pengampun. Malaikatku saksikan, aku telah mengampuni hamba. Luar biasa. Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besoknya berbuat lagi. Tapi ingat ya, taubat betul, bukan main-main. Tapi keterbatasan, besoknya berbuat lagi. Karena kadang-kadang perbuatan jelek itu nagih. Perbuatan dosa itu nagih, susah. Jadi kalau nggak dikendalikan betul-betul, susah. Karena sampai dikatakan wa nafsu kaqtifin tuhbil syafa'ala faktur radha'i wa taftihu yanfati. Memang butuh mujahadah. Nggak gampang untuk menghilangkan perbuatan yang nggak baik itu. Harus sedikit demi sedikit dilatih, harus seperti itu. Berbuat dosa lagi itu orang, sadar lagi, ya Allah, ingat dia nggak mau kembali lagi. Istighfar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat apa yang difirmankan oleh Allah pada penduduk langit. Penduduk langit, alima abdi bi anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ghafartu li abdi. Tetap diampuni Tuhan. Luar biasa. Beberapa saat berbuat lagi. Ini kalau manusia ya, kelas kita manusia yang nggak mungkin kita terima ya. Kalau di perusahaan udah direset ya, di PHK sudah dikeluarkan sudah. Main-main itu, bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, main-main itu. Itu sifat manusia, bakhil. Manusia nggak pernah mau terima. Tapi coba lihat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat kali itu hamba, apa kata Allah?
Alima abdi bi anna lahu rabban yaghfiru dzunub. Ghafartu li abdi. Malaikat protes, ya Allah. Udah 3 kali ya Allah. Sekali maklumlah, 2 kali sampai 3 kali. Apa kata Allah? Ghafartu li abdi wa la ubali. Kata Allah, aku gak hiraukan. Mau 3 kali, 10 kali, 100 kali, selama betul-betul bertaubat, pasti akan aku ampuni hamba tersebut. Subhanallah. Karena itu, kalau betul-betul sadar kesalahan, bertaubat, gak usah takut. Kita bisa kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting taubat dengan sesungguhnya. Nah ini kalau taubat, tulisan tadi yang sama spidol yang gak permanen bisa dihapus. Loh, kapan dosa itu menjadi permanen? Dosa itu menjadi permanen ketika nyawa sudah dikerontongkan, sudah akhir, sudah mau mati. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu dari dulu disuruh beriman, gak mau. Sudah tenggelam, mau mati, nyawanya di sini. Amantu bi Rabbi Musa, baru beriman. Gak diterima. Karena apa? Dosanya sudah ditulis permanen. Karena itu ayo, mumpung Allah masih memberikan kita umur panjang, Allah masih memberikan kita setelah waktu masih ada waktu, kita rajin bertobat, beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat yang luar biasa ada di dalam kitab Taurat. Nabi Musa melihat ada sifat spesial untuk suatu umat, maka Nabi Musa bermunajat, minta sama Allah, ya Allah, jadikan sifat-sifat yang luar biasa itu sifat umatku ya Allah. Apa jawaban Allah? Apa firman Allah? Kalla innaha ummatu Ahmad. Bukan wahai Musa, itu bukan umatmu, bukan umat Rasul-Rasul siapapun, tapi itu khusus sifat umat daripada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat luar biasa. Setiap kali Nabi Musa melihat sifat yang baik, minta dijadikan umatnya, tak dikasih sama Allah. Itu sifat umatnya Muhammad. Itu sifat umatnya Muhammad. Itu sifat umatnya Muhammad. Sampai pada akhirnya apa yang dikatakan Nabi Musa? Ya Allah, innaka tawaita hadhihi al-khairat bi asliha li ummati Muhammad. Idzan ij'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, semua kebaikan, semua keutamaan setiap kali aku minta, kau bilang punyanya umat Muhammad. Kalau gitu, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Ini sekelas Nabi Musa. Kenal Nabi Musa? Kenal dari mana? Nabi Allah Musa kita kenal dari Al-Quran. Allah yang mengenalkan kita. Banyak sekali surat yang menyinggung tentang Nabi Musa ya. Rasul, bukan hanya Rasul ya. Termasuk apa? Ulul Azmi, pemimpin para Rasul. Ada 5. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, peringkat ketiga. Baru Nabi Isa dan Nabi Nuh. Pemimpin Rasul peringkat ketiga kepengen jadi seperti kita. Loh, ini betul. Rasul maksum, pemimpinnya nomor 3 masih pengen jadi seperti kita. Alhamdulillah, kita nggak pernah nyodor kenal Rasul ya, selebaran atau permintaan pernah. Waktu di alam arwah pernah minta sama Allah, ya Allah jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Nggak pernah. Ya, nggak pernah ada proposal yang sampai kepada Allah dari kita, nggak ada. Tapi Allah alhamdulillah menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad. Sehingga akhirnya alhamdulillah berkat kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, akhirnya kita menjadi umat yang paling mulia. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Bushra lana ma'syara al-islam inna lana minal inayati ruknan ghayra munhadimi. Lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Maulaya salli wa sallim
Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan kabar gembira buat kita, hai umat Muhammad, kabar gembira luar biasa karena keberkahan Nabi Muhammad pimpin para rasul, akhirnya kita pun menjadi umat yang paling mulia. Ini umat ini sifatnya di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil disebutkan. Seringkali kita baca ya di awal Maulid. Kalau awal Maulid biasanya baca ayat apa? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat. Walladzina ma'ahu, umat-umat yang bersama Rasulullah, umat Nabi itu sifatnya disebutkan asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum, semuanya. Lalu kemudian dikatakan dzalika, ini adalah mathaluhum fit Taurat. Ini perumpamaan umat Nabi yang selalu disebutkan dalam kitab Taurat. Di Injil juga ada. Wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syat'ahu ila akhir ayat. Ini semua penjelasan umat Nabi Muhammad dalam kitab Injil. Luar biasa umat Nabi Muhammad. Ini semua kita dapatkan karena keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin, sebetulnya kalau kita mau kembali kepada hakikat, sebetulnya kita tidak diminta apa-apa kecuali satu, mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menciptakan apapun kecuali satu, yaitu mahabbah kepada Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak ada penciptaan. Nabi Adam itu ketika bertobat, munajat minta sama Allah nggak diterima, sampai akhirnya terilhami untuk meminta maaf dengan kebesaran nama Muhammad. Ketika beliau meminta, ya Allah ampuni aku berkat Muhammad ya Allah, Allah langsung mengatakan, ghafartu laka ya Adam, langsung kontak. Baru kemudian ditanyakan, kau tahu apa tentang Muhammad? Kau sebut demi Muhammad, kau tahu apa tentang Muhammad? Maka kata Nabi Adam, aku mungkin nggak tahu banyak, tapi yang pasti itu makhluk yang mulia. Karena ketika aku kau letakkan di surga, semua sarana di surga tertulis nama-Mu ya Allah, dan di sampingnya ada nama Muhammad. Pintu surga Allah Muhammad, dedaunan di surga Allah Muhammad. Bahkan di bawah arsy Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku tahu itu makhluk yang paling mulia. Maka Allah pun membenarkan, shadaqta ya Adam, walau lahu ma khalaqtuk wa ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena hambaku Muhammad itu, tidak aku ciptakan kamu ataupun alam semesta. Itu berarti semuanya diciptakan untuk Nabi Muhammad, betul. Kalau yang rajin baca Maulid Tiba mungkin tahu ya di awal-awal Tiba. Bagaimana Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa Adam min at-tayr lazim. Allah itu pertama kali menciptakan cahaya Nabi Muhammad diambil dari cahaya zatnya yang mulia. Gak ada ciptaan lain, cuma cahaya Nabi Muhammad. Allah mencintai cahaya tersebut. Allah sayang dengan cahaya. Dan Allah ingin menunjukkan. Mau ditunjukkan ke siapa? Belum ada ciptaan. Yang ada hanya zat Allah dengan nur Muhammad. Tidak ada lagi yang lain. Maka Allah ingin menunjukkan, maka Allah ciptakan makhluk yang lain. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin. Semuanya Allah ciptakan. Tujuannya cuma satu. Apa tujuannya? Ma'arada fakhrahu 'ala al-asya' wa qala hada sayyidul anbiya'i wa ajallul asfiya'i wa akramul 'abaid. Allahumma shalli. Tujuannya Allah cuma ingin menyodorkan cahaya itu disodorkan kepada mereka semua. Ini loh pemimpin para nabi. Ini loh
kekasih yang paling dekat dengan aku. Ini loh orang pilihan yang paling mulia, tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Karena itu yang dituntut pada kita cuma satu, betul-betul mengenal dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Akan tetapi yang namanya cinta ini butuh bukti. Kalau cuma ngomong gampang ya, saya cinta, gampang. Cinta ini butuh bukti. Karena itu kemudian Allah meminta bukti. Apakah betul umat wahai Muhammad cinta dengan engkau? Harus ada buktinya. Maka Allah wajibkan beberapa syariat. Allah wajibkan kita sholat, Allah wajibkan kita puasa, Allah wajibkan kita untuk mengeluarkan zakat, haji bagi yang mampu. Ini kesemuanya Allah wajibkan untuk apa? Ajang pembuktian. Cinta nggak dengan Nabi Muhammad? Kalau cinta dengan Nabi Muhammad, pasti akan ada ittiba, pasti akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau cuma ngomong cinta nggak ada pembuktian, itu namanya bukan cinta. Karena cinta itu butuh pengorbanan. Jangan cinta sama Nabi Muhammad, kita cinta sama kekasih kita aja butuh pengorbanan. Akan aku apa? Seberangi itu samudra. Akan aku apa? Naikin itu lagi. Pokoknya kalimatnya luar biasa untuk menunjukkan pengorbanan. Sampai kalau istilahnya orang Arab itu Barbul Habib Kadis sedih katanya. Orang dipukul itu kalau sama kekasih manis rasanya, sakit. Karena itu rela dibunuh oleh mati di ujung keris, nggak apa-apa. Yang penting yang membunuh si dia. Katanya gitu. Memang cinta butuh pengorbanan. Anda cinta kepada Nabi Muhammad harus ada pengorbanan. Tapi Nabi Muhammad nggak butuh pengorbanan yang banyak. Apa syariat Nabi Muhammad berat? Sehari semalam cuma 5 waktu. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ada yang berat? Nggak ada yang berat. Sholat itu cuma 5 menit. Katakanlah 10 menit sama wirid-wiridnya, sama musafahah setelah sholat. Padahal waktu yang kita miliki hanya milik Allah. Tapi Allah nggak minta banyak. Allah hanya minta sedikit. Itu pun faedahnya kalau kita mau pikir kembali pada kita. Yang rajin sholat, badannya sehat, gak pernah kena asam urat, kolesterol. Yang rajin puasa, badannya sehat. Semuanya kembalinya faedahnya kepada kita. Dan ingat, syariat itu adalah ajang pembuktian kita. Karena itu Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Katakan wahai Muhammad, kalau mereka betul cinta kepada Allah, cinta dengan Rasulnya, maka syaratnya satu, ikuti aku. Apapun yang aku sampaikan ikuti. Ini untuk ajang pembuktian. Kalau kau sudah mengikuti apa yang aku sampaikan, kamu sudah betul-betul mengikuti, berarti sekarang kau telah mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Karena itu Imam Syafi'i beliau mengatakan, in kana law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu tuti'u. Kalau cintamu benar, pasti kamu taat. Karena tanda kebenaran cinta seseorang hanya satu, ketika seseorang itu taat, mentaati orang yang dicintai. Dan untuk hal itu, satu yang kita butuhkan yaitu ilmu. Ilmu yang akan menyampaikan kita kepada itu. Tanpa ilmu kita nggak tahu. Tanpa ilmu dari mana kita mau ittiba dalam ibadah kita? Karena itu apa yang dikatakan sudah betul. Dikatakan menumbuhkan cinta melalui apa? Ilmu syariat. Karena kalau mau cinta, syaratnya harus ittiba. Ittiba perlu ilmu. Ittiba nggak punya ilmu, kacau ibadahnya. Pernah ada cerita, ini agak sedikit vulgar, mohon maaf ya. Nggak apa-apa ya. Ini ada seseorang ibadah luar biasa. Sampai saudaranya ditinggal. Saudaranya ibadahnya kurang, tapi rajin belajar. Ilmu agama rajin belajar. Saudaranya ditinggal, dia guru ibadah. Luar biasa, nggak turun-turun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Saudaranya penasaran.
Ini jangan-jangan sudah jadi wali besar istrinya saudara ini. Gak kumpul manusia. Jangan-jangan kakinya sudah gak menyentuh bumi lagi sudah. Terekam di kaki. Dilihat saudaranya lagi sholat. Masya Allah, setelah salam dekati Allah saudaraku. Kakak sudah lama di sini kakak. Luar biasa. Iya alhamdulillah. Aku tahu hakikat dunia itu hanya untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Memang betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Keliru kalau orang ngomong hidup di dunia masa untuk ibadah. Jadi tak bisa. Kita juga butuh dunia, tidak ada. Semuanya untuk ibadah. Hidup di dunia ini semuanya untuk apa? Untuk ibadah. Ini yang Allah minta, bukan yang lain. Berarti nggak bisa tidur, tidur jadikan ibadah. Mau makan, mau minum, mau bertemu dengan teman, mau jadikan ibadah, bisa kok. Semuanya itu bisa jadi ibadah, tergantung apa? Tergantung niat. Kata saya itu Zubat, ini banyak murid-murid, jadi saya kasih Zubat terus. Lakin idza nawa bi'atlihil buat li ta'atillahi lahu ma'bad nawa. Tapi kalau makan itu ibadah atau bukan? Ini ibu nih, lihat ada ikan apa itu tadi? Ikan apa dari lupa namanya itu? Biaki. Bumbu biaki. Tahu-tahu ambil nasi, ambil ikannya, bumbu biaki.